Tuhan, diperlengkapinya kita dengan firman, dengan rohnya dan kasihnya, membawa kita kepada kesempurnaan. Kembali kita angkat pujian kita, akulah kepunyaan Tuhan. Allahku berkasa, ialah kekuatanku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Di wajahnya kita akan menikmati firman Tuhan, terbuka hati kita dan kita rasakan kasih Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Tangkap pujian kita. Ku bersyukur padamu Tuhan.
sekali lagi di tengah-tengah bersyukur kuasa firman yang selalu mengobarkan kami. Di dunia ini terjadi banyak kehancuran moral, rumah tangga, nikah. Bahkan dunia ini pun akan hancur sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau masih pelihara, bahkan dunia ini masih Engkau pelihara oleh firman-Mu. Kami juga Engkau pelihara oleh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang selalu menyucikan kami, menguduskan kami, membentuk kami. Setiap teguran Tuhan adalah tanda kasih sayang Tuhan bagi kami. Malam ini kami sediakan hati dan pikiran kami, iman kami terhadap firman-Mu. Urapilah kami, beri hati percaya, berikan kami untuk memberikan hidup kami, untuk diobahkan oleh firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami malam ini lewat firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Urapi kami, semua fasilitas ini jauhkan dari segala kerusakan. Kami boleh tenang untuk menyambut firman-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Iya, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pada malam ini. Tuhan beri kita kesehatan, memberkati kita, menyertai kita sehingga kita bisa ada di ruangan ibadah ini untuk menikmati firman yang merupakan kebutuhan kita yang terutama. Saudara-saudara, teman-teman kita yang mengikuti siaran diberkatilah walaupun tidak bisa hadir di tempat, tapi melalui siaran ini timbul iman kita juga diberkati, dan itulah merupakan kerinduan kami untuk melaksanakan siaran ini saudara-saudara, karena kami percaya Tuhan yang ada di sini juga Tuhan yang ada di bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari malam hari ini tema kita selalu dituntut Tuhan kita saudara-saudara sekalian. Sejak dari hari Paskah kemarin Tuhan punya kerinduan agar jemaat Tuhan didirikan tidak dikuasai oleh alam maut, dan jemaat Tuhan juga diberikan kunci kerajaan sorga. Itu impian Tuhan, rencana Tuhan yang begitu hebat bagi kita, sehingga kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran jemaat di dunia ini saudara-saudara sungguh sangat menyenangkan Tuhan, memuaskan hati Tuhan, dan kita juga selalu dituntut untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di kebaktian doa kemarin kita harus memahami kasih Kristus. Ya, kalau kita memahami kasih Kristus, kita akan bisa saudara-saudara memahami betapa lebar dan panjangnya kasih Kristus. Ya, kasih Kristus tidak berhenti bagi kita, tapi kita bawa melebar, panjang, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang berdosa, untuk kita bawa di hadapan Tuhan saudara-saudara. Dengan bertobat, mereka tidak lagi dikuasai oleh maut. Dengan bertobat mereka juga masuk dalam kerajaan sorga, karena pelayanan kita merupakan kunci untuk kerajaan sorga. Demikian juga orang kudus harus mengetahui tingginya
kasih Kristus untuk mengangkat orang yang sudah jatuh, ya, yang sudah gagal, diangkat terus diangkat sampai menjadi sama kembali seperti pada awal penciptaan manusia, segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan itu kerinduan Tuhan. Yang ketiga kemarin kita memahami betapa dalamnya kasih Kristus, ya, sampai untuk mengubahkan kita dari kedalaman kasih Kristus yang tak terduga, tak terukur. Betapa dalamnya kasih Kristus itu bagi kita untuk membawa gereja Tuhan untuk dibentuk menjadi mempelai Kristus, bersama-sama dengan Kristus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan masuk kota Yerusalem baru yang disediakan oleh Tuhan. Dan malam ini tema kita, orang-orang kudus harus berpesta dalam kebenaran dan kemurnian. Ya, sejak kita menerima Kristus sebagai domba Paskah, sudah berbeda kita. Ya, tanda orang yang sudah menerima pengorbanan Kristus, dia sebagai domba Paskah kayak bangsa Israel. Ya, mereka menerima darah domba. Sudah berpesta mereka beda. Di Mesir mereka berpesta tanpa Tuhan, berpesta tanpa ibadah. Tapi setelah mereka menerima darah domba Paskah, mereka berpesta dalam kebenaran dan kemurnian. Dan itu pun terulang bagi kita. Ya, kita tidak lagi domba yang disembelih, tapi Kristus disembelih. Ya, dia menjadi korban. Saudara-saudara, kalau korban domba tidak tuntas menyucikan, tapi darah Kristus menyucikan kita sampai sempurna, saudara-saudara. Jadi orang kudus harus berpesta dalam kebenaran dan kemurnian, atau kemurnian dan kebenaran. Nah, harus berpesta, saudara-saudara. Makanya pesta kita, sukacita hari-hari ini dipertanyakan, saudara-saudara. Ya, kalau kita berpesta dengan keburukan dan kejahatan, itulah tandanya kita belum bisa menghargai pengorbanan Kristus. Tapi ketika kita sudah belajar, karena Kristus sebagai domba Paskah sudah dilepaskan kita dari maut, sudah diberikan bagi kita kunci kerajaan surga, tentu kita berpesta. Ya, berpesta. Ya, tapi tidak seperti kita manusia lama kita, tapi kita sudah diubahkan, suasana pesta kita juga berbeda, saudara-saudara. Untuk itu kita baca firman Tuhan ini, ya, dituliskan kepada jemaat Korintus. Nampaknya jemaat Korintus ini ada satu hal yang sangat dikeluhkan oleh Rasul Paulus, ya, karena jemaat Korintus ini seharusnya mereka sudah dilepaskan dari maut, memiliki kunci kerajaan sorga. Tapi nyatanya di jemaat Korintus ini masih ada hal-hal yang sangat menyakitkan, memedihkan hati Tuhan, menyedihkan hati para hamba-hamba Tuhan. Karena mereka tidak berpesta seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kayaknya mereka masih ragi yang lama, masih ragi yang buruk disimpan. Oleh karenanya ditulislah ayat ini, saudara-saudara. Kita temukan 1 Korintus pasal yang ke-5. Mari saudara temukan ini. Ya, seharusnya saya baca ayat mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara temukan di Alkitab saudara. Saya baca demikian firman Allah ini, 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 demikian. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi kita diharapkan oleh Tuhan, begitu kita diselamatkan oleh darah Kristus, bagaikan dia anak domba Paskah, saudara-saudara. Diselamatkan kita oleh darahnya. Ayat membilang sudah dipindahkan kita. Kepada jemaat Kolose ditulis, kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaannya.
Kayak memindahkan orang Israel dari Mesir di perjalanan sampai menuju tanah perjanjian. Demikian kita dipindahkan, saudara-saudara. Tentu berbeda. Sesuatu yang dipindahkan ada yang harus kita tinggalkan, ada sesuatu yang harus kita jalani. Kita dipindahkan, ya. Dan setelah kita dipindahkan, itu yang sebabnya impian Tuhan Yesus bagi jemaatnya kemarin sudah kita baca waktu Paskah. Ya, aku akan mendirikan jemaatku. Ya, maut tidak menguasainya. Yang kedua, aku berikan kepadanya kunci kerajaan surga. Dan ini mesti kita miliki. Kekristenan kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, lalu tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki sesuatu yang indah, saudara-saudara. Kita harus, ya, setelah kita diselamatkan, kita, saudara-saudara, di ayat ini berarti mesti kita berpesta. Marilah kita berpesta, ya. Berpesta itu sukacita, merayakan, berpesta, saudara-saudara. Karena kita sudah dipindahkan. Orang yang masih belum menikmati pengorbanan Kristus, pestanya lain, sukacitanya lain. Ya, kalau kita tidak menghargai darah Kristus, sukacita kita berbeda. Kita senang untuk berbuat kejahatan. Wah, kalau berbuat jahat, berpesta, senang kita. Biar rugi, biar apa, yang penting berbuat kejahatan. Waduh, kalau dia berbuat jahat, dia berpesta, bangga, dia senang dia. Nah, tanda kita belum dipindahkan, saudara-saudara. Kita berpesta dalam keburukan. Waduh, melakukan hal yang niat jelek, yang tidak terpuji, senang kita. Dan banyak anak-anak Tuhan begitu, saudara-saudara. Karena belum dipindahkan. Tapi coba kita baca dulu. Kalau sudah kita dipindahkan, kayak orang Israel dipindahkan dari Mesir, perjalanan menuju tanah Kanaan mesti berbeda. Ya, mereka berpesta. Di perjalanan mereka berpesta, saudara-saudara. Disuruh Tuhan, ayo bangun bait Allah, bangun tabernakel, supaya kalian berpesta, beribadah, berpesta. Enggak usah kau pikirkan makananmu. Suasana pesta, saudara-saudara. Begitu mereka keluar, Tuhan lakukan mujizat. Laut Teberau bisa berhenti. Air pahit bisa berubah menjadi manis. Di pegunungan bisa batu yang keras keluar air. Setiap pagi datang mana, setiap petang ada burung puyuh. Pada siang hari ada tiang awan. Pada malam hari ada tiang api. Kan berpesta, saudara-saudara. Di Mesir tidak ada itu. Di Mesir mereka tanpa Tuhan, hanya cari makan, hanya untuk makan. Tapi Tuhan pindahkan. Kolose, coba kemarin sudah kita baca. Dan mau kita dipindahkan, saudara-saudara. Jangan seperti sebagian orang Israel yang ikut-ikutan, tidak mau dipindahkan. Ya, udah perjalanan tapi terus pengen mau pulang ke Mesir. Ya, dia bilang, waduh, kita berpesta di Mesir dulu ya. Kau ingat? Kita makan ikan, kita makan apa namanya, bawang merah, bawang putih. Kita ada apa lagi? Ada mentimun. Wah, coba berpesta yang buruk. Padahal itu semua menyusahkan dibanding dengan pemberian Tuhan. Lebih hebat pemberian Tuhan. Pagi-pagi ada mana, petang ada burung puyuh. Ya, siang-siang kepanasan gak usah menyalakan apa, datang tiang awan. Malam ada tiang api, kan hebat, saudara-saudara. Mereka harus pesta. Berpestanya apa? Ayo angkat tabut perjanjian. Ya, kalau suruh berhenti, ayo berhenti tabut perjanjian. Begitu, saudara-saudara. Beribadah, melayani Tuhan. Dipindahkan. Nah, orang kita yang gak mau dipindahkan, tabiat kita tetap tabiat buruk. Tabiat kita tetap tabiat jahat. Aduh, memedihkan hati Tuhan, saudara-saudara. Kalau saya tadi saya sebutkannya, saya baca ini, saudara-saudara. Kita dipindahkan. Ya, Kolose 1. Saya baca demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kayak melepaskan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, dari Firaun. Telah melepaskan kita, itu gereja Tuhan. Ya, kalau dulu kepada Petrus dan murid-muridnya,
dilepaskan dari maut, gak dikuasai oleh maut. Kuberikan kepada kalian kunci. Ya, ini tambah lagi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Coba. Pindah kita, saudara-saudara. Ya. Makanya kita harus mau, saudara-saudara. Ya, kita dipindahkan. Ya, setelah kita dipindahkan, gak lagi dikuasai maut. Coba kayak bangsa Israel. Ya, 40 tahun, saudara-saudara. Ya, di perjalanan, ayat berkata kakinya gak bengkak ketika berjalan, pakaiannya gak, betapa hebat Tuhan pelihara. Ya, karena mau dipindahkan. Tapi sebagian gak mau. Ya, sudah pindah tapi kelakuannya masih tetap kayak kelakuan di Mesir. Ingat-ingat, ya, dia sukanya menjelekkan apa yang Tuhan berikan, nggak menghargai. Dikasih Tuhan mana, muak, aduh mana aja, aduh aku sudah muak. Coba, inilah dapat dipindahkan. Ya, sudah dikasih Tuhan mana, muak dia, nggak mau lagi kami mana ini. Ya, makan dikasih Tuhan setiap petang burung puyuh, wah dimakan sampai laku, sampai masih di situ burung puyuh berkata dia masih menggerutu, masih menuntut sama Tuhan bersungut-sungut. Nah ini saudara-saudara, banyak juga gereja Tuhan begitu, anak Tuhan begitu. Ya, bahkan ada yang pingin pulang. Ya, kalau begininya rupanya ada sedikit aja masalah, dikit aja rasanya menderita, pingin mau pulang, ayo pulang kita. Kita ingat di Mesir dulu enak-enak kita. Coba saudara-saudara, ya, supaya Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, tidak diulangi lagi seperti kelakuan orang Israel itu, saudara-saudara. Kita sudah berubah, kita sudah berubah. Ya, jangan membanggakan, ya, membanggakan Mesir, merendahkan apa yang Tuhan berikan, itu sangat membedikan di hadapan Tuhan. Ya, pekerjaannya bertengkar sama Musa. Padahal nggak kerja. Coba di Mesir dulu bikin batu bata mulai pagi sampai sore. Ini mereka makan. Ya, masih bertengkar sama Musa. Masih bersungut-sungut sama Tuhan. Aduh, saudara-saudara. Itulah karena masih belum berpesta dalam kebenaran dan kemurnian. Selalu berpesta dalam kejahatan dan keburukan. Nah, mari ada kerinduan Tuhan juga yang sangat dalam ini. Karena Tuhan sudah melepaskan kita. Ulang dulu baca Injil Matius kemarin, supaya saya sangat terkesan. Ayat itu sudah lama saya baca, tapi di Paskah ini begitu dalam saya renungkan, ya. Dan saya selalu katakan, Tuhan, bersyukur Engkau sudah lepaskan dari maut. Ya, maut tidak lagi menguasai. Seperti boleh sakit penyakit, tapi tidak dikuasai. Maut kekurangan boleh, tapi maut tidak menguasai. Bahkan mati pun kita tidak dikuasai maut. Ya, saudara-saudara, supaya ada kepastian bagi kita. Ya, bahkan diberikan kepada kita kunci kerajaan surga. Matius 16 saya baca demikian, ya, ayat 18 Injil Matius pasal 16 ayat 18 demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Hebat, saudara-saudara. Ya, tapi harus jangan seperti Petrus yang lama. Sebelum dia mengakui engkau adalah Mesias. Kalau Petrus yang lama batu juga, tapi kecil, belum batu karang. Batu kecil suka satu dengan yang lain.
bersentuhan, saling menyinggung, tersandung, membuat licin, batu yang licin orang tersandung. Ya, dan memang demikian, saudara-saudara. Tapi begitu dia dibukakan oleh Tuhan, dinyatakan Tuhan kepada Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, barulah dia disebut batu karang. Ya, jadi selalu berubah. Petrus tinggalkan, dia tidak ingin lagi menjadi batu kecil, batu yang terombang-ambing, hanyut di bawah arus. Dia harus batu karang yang kuat. Disitulah didirikan gerejanya, dan betul-betul Petruslah memberitakan Injil. Terbukalah pintu kerajaan sorga bagi mulai 3.000 jiwa dibaptis, selamat masuk kerajaan sorga. Ya, ketika dia diancam, Petrus tak boleh lagi kau memberitakan nama Yesus, ditangkap. Maut tidak menguasainya, saudara-saudara. Dan inilah yang harus kita lanjuti. Dan kalau kita sudah dipindahkan dari maut, kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaannya, kita diberikan kunci kerajaan sorga, patutlah kita berpesta. Ya, berpestalah kita, saudara-saudara, tapi bukan berpesta dalam kejahatan dan keburukan, tapi berpestalah kita di dalam kebenaran. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara, berpesta dalam kebenaran. Artinya kita bersuka cita ketika kita dapat hidup dalam kebenaran. Sukacita kita, berpesta kita kalau hidup dalam kebenaran. Biar diejek orang, biar dianggap orang rugi kalau kau benar, hidup kebenaran, dia merugi kau. Kita berpesta, orang lain menganggap kita rugi. Kalau kau perhatikan firman Tuhan, ya begitulah hidupmu. Ya, tapi kita bangga berpesta dalam kebenaran. Bisa kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita bisa berkata-kata benar, berpesta kita. Aduh, hari ini puji Tuhan, terpancing aku untuk berdusta, tapi Tuhan halangi. Wah, berpesta kita, senang kita, sukacita kita. Ya, berpesta untuk berbuat benar, senang kita. Jadi setiap kita ingin melakukan kebenaran, berkata benar, berniat untuk kebenaran, kita berpesta, bersukacita. Ya, pesta itu sukacita, sukacita kita. Sebaliknya sedih kita, aduh hari ini kok nggak benar perkataan saya ya. Wajib kita pedih. Aduh Tuhan ampuni, saya hari ini perkataan saya nggak benar, sikap saya nggak benar, perbuatan saya nggak benar, perbuatan saya jahat, niat saya buruk. Tuhan ampuni. Ya. Jadi kita harus berpesta, ini yang pertama, berpesta dalam kebenaran. Kita masuk dalam halaman kerajaan surga, halaman tabernakel. Ya, halaman tabernakel itu namanya daerah kebenaran. Rik, minta dulu minum tulang ini. Yang apa ini? Ya, berpesta dalam kebenaran. Jadi senang kita. Jangan sedih kita, aduh aku kok nggak berbuat benar. Ya, berpesta, sukacita kita. Tuhan terima kasih, aku hari ini berjuang untuk, saya tergoda untuk berbuat yang salah, berbuat jahat, berbuat buruk, tergoda, pedih hati kita. Ya, jadi kita harus berpesta dalam kebenaran. Kita masuk dalam halaman tabernakel. Ya, di halaman tabernakel lah namanya daerah kebenaran. Di sana kita jumpa dengan korban Kristus yang menjadi jaminan hidup kita di mezbah korban bakaran. Ya, hidup kita terus dibaharui, melalui kolam pembasuhan, bejana pembasuhan. Terus dimandikan, terus kita diubah. Ya, itu kita berpesta, saudara-saudara. Ya, berpesta, mulai berkata-kata benar. Senang kita, aduh hari ini Tuhan terima kasih, terpancing aku untuk berkata nggak benar. Kadang-kadang terpancing untuk berkata jahat, berkata buruk. Tapi hari ini engkau jagai, berjaga-jaga atas mulutku,
Lupa saya menyediakan itu di Mazmur. Tuhan berjaga-jaga atas mulut, itu penting sekali. Karena terpancing kita, bisa dicari itu di Mazmur. Agar kita berjaga-jaga di bibir kita, perkataan kita. Ya, Tuhan jaga supaya bibir perkataan saya ini enggak perkataan yang jahat, perkataan yang buruk. Justru perkataan yang memberkati, perkataan yang baik. Karena ayat bilang masa depan kita, baik atau buruknya, indahnya masa depan kita, tergantung perkataan kita. Makanya berpesta kita kalau kita berkata benar, sukacita kita, saudara-saudara. Tapi 1 Petrus bicara itu, perkataan kita sangat menentukan. Barang siapa yang ingin menikmati hari-hari yang baik, ya, dijagalah perkataannya. Ya, ini indah sekali, saudara-saudara. Ya, coba 1 Petrus berapa ini? Ya, 1 Petrus 3. Ya. Saudara, jadi kita senang. Aduh Tuhan, terpancing aku tadinya mau berdusta, berkata jahat, berkata buruk. Tapi aku harus berpesta karena domba Paskah. Saya berbahagia, senang, sukacita saya. Saya bisa berkata benar, berkata baik. Demikian 1 Petrus 3 saya baca begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jangan berpesta dengan ragi kejahatan dan ragi keburukan. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita jaga, saudara-saudara. Ya, makanya pasti di Mazmur itu berjaga-jaga atas bibir kita. Bisa? Iya, Mazmur 141. Jadi menentukan loh, saudara. Kita kadang-kadang kan nggak apa-apalah omongan saya. Ya, supaya orang tertawa, orang senang. 100 berapa tadi? 141 ayat 3. Iya, terima kasih. Mazmur 141. Iya. Mazmur 141. Iya, terima kasih. Ayat yang ke-1 ya. Mungkin terjemah lama yang ayat yang ketiga saya baca begini. Ya. Awasilah. Ini berjaga-jaga. Awasilah mulutku ya Tuhan. Coba kita kadang-kadang kan nggak terlalu peduli, kita gampang kali mengucapkan, gampang kali nyebutkan kasar terhadap orang. Nah inilah yang kadang-kadang kita berpesta masih belum berpesta kebenaran, berpesta kemurnian, masih berpesta dalam kejahatan, keburukan. Senang kita ngomong buruk-buruk, memburukkan orang. Ya, saya baca ulang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Oh hebat kali saudara-saudara. Ya, saya jadi apa Tuhan ini selalu begitu. Kadang-kadang kita nggak ngomong tapi di tulisan kita. Ya, di tulisan kita. Sekarang kan zaman WA, zaman apa namanya? Kadang-kadang omongan kita lewat WA kita menyinggung orang. Kita bilang, oh saya nggak ngomong mulut saya, tapi tulisan kita, omongan kita sangat berbahaya. Ya, coba. Jadi harus kita saudara-saudara. Yang pertama berpesta dalam kebenaran. Bersukacita kita kalau bisa kita berkata benar. Berkata untuk membangun iman orang lain. Berkata untuk memberikan semangat. Ya, memberikan semangat kepada orang lain. Itu di Yesaya atau di apa itu supaya memberikan semangat. Ya. Itu sukacita kita. Aduh Tuhan, kali ini ada temanku susah, tapi ku kasih sama dia. Dengan perkataanku dia semangat. Ya, dia bangkit lagi. Nah, itu baik kali sudah. Berpesta kita, sukacita kita. Atau kalau dulu sukacita kita buat teman kita sampai merah telinganya, sampai marah dia, senang kita. Itu karena kita masih belum diubahkan. Ya, kalau sudah diubahkan senang kita. Ya, memberikan semangat kepada orang yang susah. Perkataan kita memberi kabar baik,
kabar sukacita. Itulah berpesta dalam kebenaran. Bisa ada ayatnya. Yesaya 54. Iya, terima kasih saya 50. Baik kali Tuhan itu, saudara-saudara. Benar-benar kita sudah dipindahkan. Ya. 50 ayat yang keempat. Luar biasa Tuhan itu bagi kita. Iya, betul. Terima kasih, demikian saya baca, saudara-saudara. Yesaya 50. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Nah, ini berpesta kita, sukacita kita, ada orang semangat, ya. Tambah lagi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hebat kali, saudara-saudara. Ya, perkataan kita dulu. Berpesta kita, senang kita. Dan itu kita harus nikmati. Tuhan, aku yang kau sudah pindahkan dari kegelapan kepada kerajaanmu. Aku harus berpesta dalam kebenaran. Senang saya menggunakan kata-kata saya. Senang saya menggunakan kata-kata saya untuk menjadi berkat. Berjaga-jaga atas bibirku agar perkataanku menjadi berkat. Ya, kabarku kabar baik, bukan kabar-kabar buruk, bukan kabar kejahatan. Coba sekarang saudara-saudara tengok siaran-siaran itu, mana yang senang orang nontonnya, ya, mana yang jahat-jahat itu ditonton dan banyak penontonnya. Mau di sana mah ada bunuh-bunuhan, di sana ditonton. Coba dibikin siaran rohani-rohani, banyak gak suka, gak senang, gak tertarik, ya. Tapi kita, saudara-saudara, ya, bersukacita kita, berpesta itu artinya bersukacita. Kita bisa berkata benar, berbuat benar, berpikir benar. Karena kita disebut orang-orang benar. Yang masuk di halaman itu disebut orang-orang benar. Bukan karena benar sendiri, karena korban Kristus, karena Paskah tadi. Karena korban Kristus. Kalau nggak korban Kristus nggak bisa kita benar. Pura-pura benar yang bisa. Merasa diri benar, merasa paling benar, tapi nggak hidup benar. Ya. Tapi kalau ada kuasa korban Kristus, kita belajar, saudara-saudara, mulai perkataan benar, perbuatan benar, berpikir benar, ya. Dan Tuhan banyak kali berjanji, orang benar dipagari, orang benar diberkati, anak-anaknya terpelihara, sampai anak cucunya dipelihara, nggak pernah ditinggalkan, sampai masuk kepada kota kebenaran, saudara-saudara. Jadi berpesta kita, berpesta dalam kebenaran karena korban Kristus. Ya, sebenarnya Tuhan inginkan orang Israel itu begitu. Di bawah ratusan tahun di Mesir, gak berpesta, rintihan, tangisan, penderitaan. Tapi Tuhan bawa, ayo tinggalkan Mesir, ku pindahkan kalian dari Mesir, dari kegelapan itu kepada kerajaanku. Tapi ayo miliki kata-kata. Bangsa Israel gagal, selalu bersungut-sungut, bertengkar kepada Musa. Yang kau pikirnya Musa gak ada kuburan kami di Mesir, mau matinya kau buat kami, anak-anak kami ini. Aduh, selalu perkataannya. Jarang yang perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Bersungut sama Tuhan. Lalu Tuhan katakan, sudah semua generasi yang lahir di Mesir ini gak akan masuk ke tanah perjanjian. Hanya beberapa saja, saudara-saudara. Kenapa? Karena kata-katanya. Makanya kita di hari-hari ini, saudara-saudara, perkataan kita harus kita jaga. Karena siapa yang tidak salah dalam perkataan, dialah yang disebut sempurna. Saya hari-hari ini banyak menjaga perkataan, baik kepada teman saya hamba Tuhan, ya, selalu ayat itu, Tuhan berjaga-jagalah atas bibirku. Ada sesuatu kadang-kadang pingin ku kasih tahu, pingin ku apa, tapi Tuhan jaga, gak usah.
Karena perkataan kita pertanggungjawabkan, bukan perkataan orang. Kita harus pertanggungjawabkan. Bahkan yang kita bisikkan itu pun kita pertanggungjawabkan. Belum keluar, baru niat hati kita. Niat hati kita, wah nanti ku bilangin begini. Waduh, pertanggungjawabkan saudara-saudara. Ya, makanya ini yang pertama saudara-saudara, berpesta dalam kebenaran. Ya, karena kita hidup sudah dipindahkan dari kegelapan. Kita berada dalam halaman tabernakel. Kita berada dalam suasana kerajaan surga. Karena kunci itu sudah kita miliki, kita masuk di dalam halaman dengan kunci kerajaan surga saudara-saudara. Dan kita nikmati itu. Kita nikmati. Asal aku mau dipindahkan oleh Tuhan. Tuhan lakukan mujizat. Bukan kita yang lakukan. Tuhan lakukan mujizat. Asal mau kita dipindahkan. Kayak bangsa Israel coba. Gak mungkin bangsa Israel bisa melewati Laut Deberau. Kapal sebesar apapun tak sanggup bangsa Israel ribuan. Coba. Tapi Tuhan katakan aku yang pindahkan, aku bertanggung jawab. Perkataanku aku bertanggung jawabkan. Kita seringkali katakan Tuhan engkau pindahkan aku, engkau bertanggung jawab atas hidupku hari ini. Masa depanku. Engkau yang bertanggung jawab, yang penting aku mau. Ya, barulah Deberau saudara-saudara. Ya. Di belakang Mesir dengan pegawainya dengan kereta bersenjata begitu kuat. Takut sekali bangsa Israel. Mereka melihat, aduh udah kedengaran kereta Mesir, takut. Mereka bilang, Musa, gimana ini? Musa bilang, Tuhan yang berperang, kalian diam aja, tenang saja, nggak usah banyak ngomel, nggak usah banyak teriak-teriak, kalian diam saja. Coba waktu itu menyuruh diam bangsa Israel, udah laut ini saudara-saudara, kalian diam saja. Untung mereka diam. Tapi coba kalau teriak, sebagian langsung mau terjun ke laut itu, nggak terjadi mujizat. Kalian diam saja. Diam bangsa Israel. Walau dari belakang sana sudah ketakutan sekali. Lalu karena diam bangsa Israel, Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu. Coba. Bahkan nggak banyak bicara, diam saja. Ya, diangkat tongkatnya. Laut Deberau berhenti. Bukan karena banyaknya kita ngomel, banyaknya kita menggerutu, teriak-teriak, terjadi mujizat, enggak. Coba ayat itu, sebentar Pak Mangunso. Keluaran berapa itu? Aku yang berperang, kalian diam saja. Keluaran 12 atau belum berapa? 14. Kalau ada masalah, saudara nggak dibutuhkan teriak-teriak. Enggak. Diam saja, Tuhan engkau ada, engkau sanggup, engkau lakukan, engkau pindahkan kami. Ya, jangan kita kadang-kadang terlalu nyala-nyalakan Tuhan lah saudara-saudara. Kalian diam saja. Iya. Pasal 14 itu ya. Pasal 14 ya, 13-14. Iya. Iya, betul dia. 13 mulai saya baca. Ada kalimat diam saja. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Ya, jangan lari-lari sana saudara-saudara, teriak-teriak, berenjak-enjak. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Coba kalau Tuhan mau berperang, membela kita, melepaskan kita, lakukan mujizat, kita diam. Engkau yang lakukan, Tuhan yang lakukan. Kita lipat tangan Tuhan yang bekerja. Dan inilah saudara-saudara. Dan betul-betul Tuhan lakukan itu. Ya, kalian diam saja. Lalu Tuhan berfirman. Coba kalau mereka ribut-ribut, teriak-teriak. Musa gak dengar suara Tuhan, dengar teriakan orang ribut begitu. Diam bangsa itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat
Ya, perahunya nggak ada, disuruh berangkat. Tapi Musa percaya sekali kalimat itu. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Musa belajar percaya apa yang dikatakan Tuhan itu amin. Ya, berangkat, kata Tuhan. Bangsa Israel diam. Ayo, Musa angkat tongkatnya, membelah air laut itu. Hebat kali, saudara-saudara. Ya, makanya kita belajar ini yang pertama, berpesta dalam kebenaran. Ya, kalau mulai dari perkataan kita benar, perbuatan kita, pikiran kita, niat hati kita, niat yang benar, kita akan melihat kuasa Tuhan seperti bangsa Israel, melihat mujizat-mujizat, melihat pertolongan Tuhan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka hanya membangun tabernakel, angkat tabernakel, susun lagi, semua berkemah di sekitar tabernakel. Wah, dipelihara Tuhan. Hebat. Saya katakan kalau kita sungguh-sungguh beribadah, melayani Tuhan, Tuhan lakukan mujizat di dalam hidup kita. Ini yang pertama, saudara-saudara, berpesta dalam kebenaran. Kita berada dalam halaman kerajaan surga. Ya, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang melindungi dengan tiang awan, tiang api. Tuhan mencukupkan dengan mana dan burung puyuh, saudara-saudara. Melakukan mujizat-mujizat, air pahit bisa berubah menjadi air manis. Ya, dalam setiap masalah mereka melihat mujizat, dan seringkali Tuhan izinkan masalah supaya mereka melihat, oh iya, Tuhan kami hidup, Tuhan kami sanggup. Mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan izinkan perjalanan-perjalanan yang nampaknya menyakitkan, tapi sesungguhnya di balik semua itu Tuhan ingin nyatakan kuasanya, saudara-saudara. Ini yang pertama, berpesta dalam kebenaran. Jangan berpesta dalam kejahatan, dalam keburukan. Ya, kata-kata kita jangan kata-kata buruk. Kata-kata kita jangan kata-kata jahat. Perbuatan kita juga jangan perbuatan buruk dan jahat. Lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan perbuatan yang buruk. Berlaku kelakuan kita yang baik. Pikiran kita juga pikiran yang baik. Jangan pikiran yang buruk. Buruk aja pikiran kita. Main curiga aja. Kita harus benar. Ya, berpesta dalam kebenaran. Bersukacita kita untuk hidup di dalam kebenaran. Senang kita untuk hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, berpesta dalam kemurnian. Ya, berpesta dalam kekudusan. Ya, di ruangan suci ini, saudara-saudara. Ya, jadi begitu kita dipindahkan dari maut oleh korban Paskah, ya, diberikan kepada kita kunci. Ya, supaya masuk tabernakel, saudara-saudara. Kuncinya, ya, masuk kita tabernakel, masuk di halaman, masuk ruangan suci, sampai terakhir nanti masuk ke ruangan maha suci. Diberi kepada kita kunci. Ya, berpesta dalam kekudusan. Ya, berpesta dalam kekudusan di ruangan suci. Itu kita sudah meningkat menjadi imam-imam. Ya, untuk kebenaran aja sungguh senang kita. Tapi meningkat lagi. Karena 1 Petrus berkata, orang benar saja masih ada harapan untuk bisa nggak berselamat. Ya, masih ragu-ragu. Ya, orang benar saja hampir nggak selamat. Ya, Lot sudah memberita kebenaran, tapi karena pengaruh istrinya, pengaruh anaknya, pengaruh Sodom Gomora, luntur apa yang sudah diajarkan oleh Abraham kepada dia. Bertahun-tahun sudah diajarkan oleh Abraham, semua luntur, nggak diingat, nggak bisa tegas si Lot untuk mempraktekkan. Ya, makanya dibilang
orang kebenaran saja, orang benar saja hampir nggak selamat. Makanya kita harus meningkat. Ya, saya ulangi dulu 1 Petrus kalau nggak salah ini, supaya meningkat kita saudara-saudara. Ya, harus kita meningkat di dalam kekudusan. Hampir nggak selamat. 1 Petrus 4. Ya, makanya kita harus sungguh-sungguh saudara-saudara. Saya baca begini, 1 Petrus pasal 4 ayat 17 mulai saya baca. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? 18. Dan jika orang benar hampir tidak selamat, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Coba, hampir gak selamat. Ya, makanya kita harus meningkat. Ya, keselamatan itu harus kita kerjakan. Keselamatan itu harus kita kerjakan. Sungguh-sungguh kita isi keselamatan itu dengan melayani Tuhan. Keselamatan itu kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Jangan kita diselamatkan titik. Oh, saya diselamatkan sudah. Ya, nggak mau memahami arti dari keselamatan. Nggak mau memahami arti dari kasih karunia. Kemarin di kebaktian doa kita pahami, saya diselamatkan untuk apa? Ya, kayak bangsa Israel dilepaskan dari Mesir untuk apa? Tuhan katakan, ayo bangun tabernakel. Setelah kalian bangun bait suci, ayo angkat, ya, kemana-mana selalu beribadah. Sama kita, untuk apa kita diselamatkan? Untuk beribadah dan melayani Tuhan. Makanya masuklah ke ruangan kudus. Kita menjadi imam-imam. Ya, kita berpesta. Imam-imam itu berpesta, saudara-saudara. Ya, berpesta kita kalau kita bisa dipercayakan Tuhan untuk beribadah dan melayani. Berpesta kita kalau dikasih Tuhan kita tanggung jawab. Ya, senang kita, Tuhan Engkau berikan aku tanggung jawab dalam melayani. Berpesta. Karena gak semua dikasih Tuhan kesempatan. Bagi bangsa Israel, 12 suku Israel, hanya 1 suku, namanya suku Lewi. Ya, mereka berpesta. Ya, walaupun dalam pembagian nanti mereka nggak dapat hak tanah itu, tapi mereka senang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Jadilah kita menjadi imam-imam, berpesta dalam kemurnian, berpesta dalam kekudusan. Nah, senang kita, saudara. Inilah domba Paskah. Berpesta kita dalam kemurnian. Senang kita kalau diangkat Tuhan kita jadi imam-imam, melakukan pekerjaan kudus bagi Tuhan. Ya, senang kita. Ada orang, aduh, aku jadi hamba Tuhan susah kali. Kalau nggak jadi hamba Tuhan mungkin aku enak dulu. Aku kalau dengar begitu istri hamba Tuhan cerita, kenapa memang kalau kian tidak hamba Tuhan enak kali kami. Karena belum kau, karena gagalnya kau sekarang kan terlalu begitu merendahkan pelayanan. Karena Tuhan ini ya susah kali aku. Kalau nggak karena pelayanan udah enak kali aku. Aduh, kupikir kayak bangsa Israel, dan ini kayak orang bajingan bangsa Israel. Ya, mau kembali ke Mesir, dan memang orang begitu akan tinggalkan pelayanan, saudara-saudara. Asal ada hamba Tuhan mulai rendahkan pelayanan, nggak lama dia akan pulang. Ya, tapi kita senang kita melayani Tuhan. Nggak semua kita dipercaya. Dari 12 suku hanya 1, dan kita bersyukur, saudara-saudara. Ya, saya teringat, makanya kita harus berpesta, masuk dalam ruangan suci, saudara-saudara. Kita melayani dengan hati yang tulus, hati yang murni. Ya, hati yang tulus dan murni. Satu saat di ulangan Tuhan katakan, kalau engkau jadi hamba Tuhan melayani,
engkau berpesta dalam kelimpahan, ya, melayani Tuhan dalam kelimpahan dengan gembira hati, dengan sukacita. Dan itu kita pelajari, saudara-saudara, supaya kita berpesta dengan kemurnian, berpesta dengan kekudusan. Siapa berpesta dalam kemurnian? Imam-imam, saudara-saudara, ya, kita. Dan Tuhan berikan itu. Asal setiap hamba Tuhan, saya kira kalau bukan hamba Tuhan, bukan begini, itu susah kali. Ya, teman-temanku kuliah kalau di kampung, saudara-saudara. Kalau pulang ke kampung, ku tanya, mana temanku? Si anu dulu. Satu saat pulang, saat tahun berapa itu pulang ke tempat kelahiran saya. Ada ketemu situ teman saya dulu, Marga Tumor. Aduh, sudah opung-opung kali, saudara-saudara. Duduk pun sudah harus pakai sarung-sarung, karena memang dingin di kampung kami. Aduh, kuda keriput, udah hitam. Ya, beginilah aku dulu kalau bukan hamba Tuhan, aku pikir. Ya, tapi untuk menjadi hamba Tuhan, ya, dipanggil Tuhan melayani, ya, harus kita berpesta kita kalau kita bisa melayani Tuhan. Berpesta dalam kemurnian. Ulangan 28, coba. Indah kali kalau kita dikasih Tuhan tanggung jawab melayani. Ya. Kayak bangsa Israel suku Lewi, Tuhan perhatikan dia. Ya. Ulangan kita baca ini, saudara-saudara. Ya. Ada sebagian mereka nggak mau menjadi hamba Tuhan dengan gembira hati. Ya. Tidak mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Udah cukup aja aku menjadi anak Tuhan. Ayo mau terlibat dalam pelayanan, jangan. Supaya aku bebas, sekali seminggu aja kebaktian, sekali setahun aja kebaktian. Nanti kalau jadi imam-imam 3 macam ibadah, praktek sana lagi, kerja sana lagi. Gak mau. Nah ini akibatnya, saudara-saudara. Padahal kalau dia ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan dengan sukacita dan gembira hati, kelimpahan akan segala-galanya. Saya ayat ini yang selalu saya imani. Dan saya bilang, Tuhan, aku melayani Tuhan. Kami yang sudah melayani Tuhan, sidang jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan, memikul tabut perjanjian, memikul tanggung jawab dan pelayanan, kita imani. Apa yang kita dapatkan kalau kita melayani? Ayat 28, pasal 28 ayat 47. Demikian. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. 3 kita dapatkan. Berpesta, sukacita. Ya. Ada sukacita, ada gembira hati, ada kelimpahan segala-galanya. Ya. Banyak orang gak percaya ini, saudara-saudara. Ada kadang-kadang anak hamba Tuhan, aku gak mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Trauma aku, sengsara kalinya kami dulu. Ya. Tapi kita bisa lihat sengsara yang Tuhan berikan itu supaya kita lihat mujizat seringkali kami alami. Pas kebutuhan dari mana ini, dan Tuhan adakan. Ya, sehingga kita gembira. Kadang-kadang untuk membuat kita gembira macam cara Tuhan. Diizinkan Tuhan gak punya apa-apa. Pas Tuhan berikan, aduh senangnya hati kita. Tuhan terima kasih. Genaplah firman-Mu. Kami melayani dengan sukacita dan gembira hati. Ya. Kadang-kadang memang diizinkan Tuhan. Ada masalah kayaknya menakutkan, kayak enggak bisa. Tuh pas Tuhan tolong, wah, gembira hati. Ya, sampai kelimpahan akan segala-galanya. Dan itu kita imani. Kita yang terlibat dalam pelayanan menjadi imam-imam, supaya kita berpesta dalam kemurnian. Tadi berpesta dalam kebenaran, berpesta dalam kemurnian. Saat kita melayani dengan hati yang tulus, tak ada maksud apapun pelayan, karena begitu dalam tabisan. Melayani bukan cari untung, melayani dengan sukarela, melayani dengan kemurnian, ketulusan hati, pengabdian. Dan Tuhan akan berikan sukacita, gembira hati, dan kelimpahan akan segala-galanya. Tetapi kalau nggak mau, nah inilah yang menghindar. Aduh jangan aku.
Aku nggak mau melayani, aku mau bebas. Aku cukup anak Tuhan saja. Cukup di halaman aja. Nah, tiga ini saudara-saudara. Seharusnya mendapat tiga hal. Sukacita dan gembira hati dan kelimpahan. Tapi karena nggak mau. Tadi ayatnya, karena engkau tidak mau. Teman-teman, kalau mau melayani Tuhan, jadi imam-imam, kau sukacita, gembira hati dan kelimpahan. Tapi kalau nggak mau, juga dapatmu tiga. Ya, kalau mau mendapatkan tiga, kalau nggak mau dapat juga tiga, saudara-saudara. Makanya kita yang pilih. Kalau kita mau kita dapatkan tiga, ada sukacita, ada gembira hati, dan ada kelimpahan segala-galanya. Tapi kalau tidak mau, ayat 48, demikian. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Engkau akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipurnakannya. Coba, kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan kasih kuk, pikulah kuk yang kupasang. Tapi kalau tidak mau melayani Tuhan, ada kuk yang besi. Ya, ia akan kalimat ia ini Tuhan akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Dan seringkali bilang ini, ya, kalau nggak melayani Tuhan, saya seringkali juga melihat yang tadinya sungguh melayani Tuhan, tapi begitu dia menghindar, jangan aku, sianulah, jangan aku, kayak menghindar untuk mendapat sukacita, mendapat berkat berkelimpahan, dia menghindar. Akhirnya ini kekurangan akan segala sesuatu. Ya, dan saya sungguh-sungguh melihat beberapa teman kami sekolah Alkitab, dan sungguh-sungguh saudara-saudara, ya, tinggalkan pelayanan, buka kerja di dunia lagi. Aduh, memedihkan. Makanya sebelum tinggalkan selalu dinasihati, hati-hati, jangan tidak mau melayani Tuhan. Yang kedua apa, saudara-saudara? Ya, kalau tidak mau berpesta dalam kemurnian. Akibat yang kedua, ayat 65. Iya, ayat 65. Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana padamu hati yang gelisah, mata yang penuh dengan rindu, dan jiwa yang merana. Tadi nggak mau hati gembira, ayo kalau melayani, ya melayani dengan sukacita hati gembira. Tapi kalau nggak mau, jiwa merana, ya, jiwa merana, sudah gelisah, selalu gelisah, ya. Saya bersaksi satu saat angkatan saya masih daerah Toba sana, daerah persuburan sana, ya. Pas saya berkunjung di situ dengan teman, ya, di kampung itu sudah terkenal dia penjahat, takut orang berulang-ulang melakukan kejahatan. Pas datang ke situ, saya datang istrinya, Bu, bisa datang nanti teman ini, bisa aman katanya, tapi dia malu. Ya, namanya rumah di kampung kecil, di situnya tempat masak, di situnya tempat tidur, di situ tempat barang-barangnya kecil kali rumah. Aku bilang sama dia, ada harapan untuk ayo pulanglah, baliklah. Sudahlah itu, sudahilah kejahatan itu, susah engkau. Bilang, kalau istrinya masih kebaktian, tapi dia sangat, gak mungkin lagi aku diampuni Tuhan katanya. Siapa bilang gak mau diampuni? Yang penting kau kembali. Gak tahu, tak sudah meninggal, tak gimana, saudara. Aduh, mengerikan kali. Ya, merana, susah, saudara-saudara. Istrinya cerita, susah kali emang, mau dibilangnya apapun gak bisa. Padahal dulu baik kali temanku ini. Ya, bagian reguku kalau sama-sama nyuci piring, kami menjaga halaman. Teman reguku dulu ini baik, tapi itulah saudara-saudara kekurangan. Akibatnya
susah hati, tadinya Tuhan katakan gembira hati, ya. Tapi kalau nggak mau, ya sedih. Ya, makanya kita bersyukur saudara-saudara. Gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau nggak mau berpesta dalam kemurnian, dalam kekudusan melayani Tuhan. Ayat 66. Ya, ayat 66. Demikian hidupmu akan terkatung-katung. Siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Khawatir terus. Padahal dia dipelihara Tuhan, saudara-saudara. Terkejut, khawatir, terkatung-katung. Ya, jasmani nggak dapat, rohani nggak dapat, terkatung-katung. Ya, makanya Tuhan ingin berikan bagi kita, saudara-saudara, berpestalah kita dalam kebenaran. Hidup kita dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaannya, masuk kita dalam kerajaan Allah. Di halaman tabernakel, halaman tempat kita kebenaran di situ. Berkata benar, berbuat benar, berpikir benar. Setelah itu berpesta kita dalam kemurnian. Ya, masuk ke dalam ruangan suci. Ya, di murni hati kita melayan, tidak ada pikiran kita mau ini mau itu, semua Tuhan yang sediakan. Tuhan yang memikirkan bagi kita, Tuhan yang melakukan bagi kita, Tuhan yang memberikan. Engkau akan kuberikan sukacita, gembira hati dan kelimpahan segala-galanya. Kita aminkan. Tapi kalau nggak mau, kata Tuhan, kekurangan segala-galanya. Ya, hatimu gelisah, takut. Ya, hidup terkatung-katung. Makanya biarlah saudara-saudara berpesta kita dalam kebenaran, dalam kemurnian. Jangan dalam kejahatan dan keburukan. Kadang-kadang orang nggak mau melayani Tuhan itu tadi berpesta dalam kejahatan, dalam keburukan. Biarlah kita pada malam ini sebagaimana firman Allah berkata, berpesta dalam kebenaran dan kemurnian. Jangan dalam kejahatan, apalagi dalam keburukan. Sukacita kita kalau kita bisa berkata benar, berbuat benar, berpikir benar. Sukacita kita kalau bisa kita ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan kasih kuk kepada kita. Jangan kuk besi yang Tuhan berikan. Kuk, supaya kuk yang Tuhan berikan itu semua yang kita kerjakan itu ringan. Beban kita pun enak dan ringan. Melayani Tuhanlah yang paling ringan, paling enak. Karena kita melayani dengan sukacita, gembira hati, dan berkelimpahan. Mari kita berpesta. Kayak bangsa Israel berpesta di perjalanan mereka, berpesta terus berpesta. Karena Tuhan yang membawa mereka, Tuhan yang menuntun mereka. Hari-hari yang kita jalani ini, nikmati pesta ini bersama dengan Tuhan. Jangan lagi dengan keburukan, dengan kejahatan. Senang kita berbuat baik karena kita sudah dipindahkan. Senang kita melayani Tuhan karena kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaannya Tuhan. Tuhan memberkati. Pemain musik datang ke depan. Kita akan menaikkan pujian kita untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Bejana kemuliaan. Kita rindu dipakai Tuhan menjadi bejana kemuliaan. Dibentuk, dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. 90 dari nyanyian Psalm. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan, menjadi perhiasan dalam rumah-Mu Tuhan. Kuserahkan hidupku, disucikan oleh-Mu, memandang pada rencana Tuhan yang mulia. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berpesta dalam kebenaran, dalam kemurnian. Tidak berpesta dalam kejahatan, dalam keburukan. Terima kasih Kau pindahkan kami untuk masuk dalam kerajaan. Jadikan
kita bersuka cita dalam kebenaran dan melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai imam-imam dengan suka hati, dengan gembira kelimpahan segala-galanya. Engkau tidak berdusta Tuhan. Perkataanmu yang benar Engkau benarkan. Terima kasih sebagaimana Engkau genapkan bagi bangsa Israel. Mereka dipelihara Tuhan siang pagi, siang malam Tuhan pelihara. Kami juga dipelihara Tuhan dengan kuat. Terlebih saat kami tidak mampu menanam Tuhan. Engkau Allah kami. Engkau Allah yang peduli ya kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berpesta dengan keburukan, dengan kejahatan. Kami berpesta bersama Engkau. Terima kasih. Kami hidup dengan mujizat, kami hidup dengan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya yang sudah kami nikmati terus kami nikmati Tuhan. Mujizat-mujizat kami lihat, perbuatanmu ajaib bagi kami, ajari kami, tuntun kami Tuhan, berpesta dalam kebenaran, dalam kemurnian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami, merupakan domba Paskah yang sudah disembelih bagi kami, dilepaskan kami dari maut, diberikan bagi kami kunci kerajaan sorga. Berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami yang menerimanya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut perjamuan kudus ini dengan iman percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Psalm 134, Dia selalu beserta. 134 dari Psalm, Dia selalu beserta. Kita percaya penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Dia hadir senantiasa sampai menggenapkan rencana Tuhan bagi kita. Waktu berlalu tanpa berubah. Semua langsung refren. Dia tetap beserta, Dia hadir senantiasa. Dia tetap beserta dan hadir senantiasa. Jaga miliknya. Sampai rencana
kami sanggup berjalan di tengah-tengah kesukaran. Kayak bangsa Israel di padang gurun, penyertaan Tuhan nyata bagi mereka. Keadaan kami akhir zaman ini seperti berada di padang gurun, tapi Engkau beserta dengan kami, menjaga kami, menggenapkan segala rencana-Mu, sampai kami akan terus melihat mujizat-mujizat sampai ke negeri perjanjian. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu untuk memampukan kami dilepaskan dari maut. Dengan tubuh dan darah-Mu kami memiliki kunci kerajaan sorga untuk kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat darah Kristus, darah perjanjian ini, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. genapkan firman-Mu dalam hidup kami. Walaupun banyak hal-hal yang tidak senang bagi daging kami, tapi kami berpesta, kami bersuka cita, karena itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, Tuhan. Engkau akan pelihara kami sungguh-sungguh, sebagaimana Engkau pelihara bangsa Israel di padang gurun yang tidak sempat menanam menuai. Engkau yang mengadakan semua. Kami melihat pemeliharaan Tuhan sempurna. Kami melihat perlindungan Tuhan sempurna bagi kami.
jagai mulut kami, jagai perkataan kami. Berjaga-jagalah atas bibir perkataan kami, karena itu sangat menentukan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan tanggung jawab bagi kami untuk melayani Engkau yang membuat indah hidup kami. Kami bersuka cita, gembira hati kami dilengkapi dengan segala kelimpahan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dia Allah yang kita muliakan. Dengan nyanyian sukacita satu di hadapan Tuhan. Karena dia hidup dari nyanyian rohani. NR 85, karena dia hidup. NR 15, dia hiduplah. Dia hiduplah. 15. Haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang hidup yang kami layani, dan sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau juga sembahyang bagi kami sebagai imam besar. Kami kuat karena Engkau selalu menolong.